2025 bisa menjadi tahun yang penuh cinta dan kebahagiaan. Amin. Kalau lu bersedia merangkul sikap-sikap yang gue sebutin tadi. Ingatlah bahwa Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tahun 2025 menyimpan potensi luar biasa untuk perubahan hidup, termasuk dalam hal menemukan jodoh. Bukan sekedar tentang keberuntungan atau ramalan. Bertemu dengan seseorang yang akan melengkapi hidup kita adalah hasil dari perjalanan pribadi yang penuh makna. Di saat lo mampu merangkul sikap-sikap yang mendukung pertumbuhan diri, peluang untuk menemukan jodoh terbaik bukan lagi sekedar impian. Ingat ya, jodoh bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kecocokan visi, nilai, dan komitmen untuk saling mendukung dalam menjalani hidup. Nah, di video kali ini kebetulan gue punya 7 kunci nih untuk menemukan jodoh di tahun baru kalian. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Dan bagi kalian yang pengen curhat sama gua, pengen ngobrol langsung sama gua kasih nomor tuh di deskripsi video. Syaratnya cuma satu sebelum nelpon ya. Perkenalkan diri dan kasih bukti screenshotan kalau lu adalah seorang pejuang cinta. Jadi biar gue tahu gitu siapa yang nelpon gue, dan gue nggak asal ngangkat telepon orang. Gue bakal kasih jadwal kapan gue kosong, dan setelah itu lu bisa curhat sepuasnya ke gue tentang masalah apapun, gratis ya. Gue pastiin gratis. Gak harus masalah cewek, relationship, dan lain sebagainya. Permasalahan hidup boleh, asalkan jangan ngutang, karena gue juga gak punya duit ya. Langkah pertama menuju cinta yang tulus adalah menerima dan mencintai diri lu sendiri. Ketika lu merasa cukup dengan siapa diri lu, energi positif itu terpancar dan menarik orang-orang yang sesuai dengan nilai-nilai yang lu junjung sendiri. Namun, menjadi versi terbaik diri lu bukan berarti sempurna, melainkan otentik. Ingat ya, bukan berarti sempurna bro, hanya perlu otentik apa adanya dan terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Cobalah lihat kembali ke hidup lu bro. Apakah lu sudah melakukan hal-hal yang membuat lu merasa bangga terhadap diri lu sendiri? Nah, kalau misalkan belum, mulailah dari hal-hal kecil kayak menata rutinitas harian, menetapkan tujuan hidup yang jelas, atau menanamkan kebiasaan baik kayak olahraga atau baca buku gitu. Orang yang percaya diri dengan siapa dirinya akan selalu terlihat menarik di mata orang lain, termasuk calon jodoh lu. Mencintai diri sendiri juga berarti menerima kekurangan tanpa merasa minder tentunya. Di saat lu mampu menjalani hidup dengan keyakinan bahwa diri lu pantas dicintai apa adanya, energi ini akan menarik orang yang tepat untuk masuk ke dalam hidup lu. Ingat ya, bahwa cinta sejati dimulai dari cinta pada diri sendiri. Oke? Gak jarang ya, pengalaman masa lalu itu menjadi kayak tembok besar yang menghalangi kita dari menemukan jodoh. Keberanian untuk membuka hati adalah langkah penting ya dalam perjalanan cinta. Kalau lu nih misalkan terus-terusan terjebak dalam ketakutan akan sakit hati atau kegagalan, lu mungkin akan melewatkan banyak kesempatan berharga bro. Lu harus ingat ya, membuka hati di sini bukan berarti menerima siapa aja tanpa pertimbangan, tetapi lebih kepada memberi ruang bagi diri sendiri untuk mengenal orang baru. Gue akuin memang proses ini penuh resiko, tetapi setiap hubungan memiliki pelajaran yang bisa diambil. Jadikan pengalaman masa lalu sebagai panduan, bukan penghalang. Bayangkan diri lu seperti seorang pelukis yang memulai kanvas baru. Gak semua goresan akan menghasilkan karya seni sempurna bro, tetapi setiap warna yang lu pilih itu memiliki cerita dan keindahannya tersendiri. Dengan membuka hati, lu memberikan kesempatan buat diri lu untuk menciptakan lukisan cinta yang indah bersama orang lain. Sikap lain yang sering menghambat seseorang bertemu jodoh adalah harapan yang terlalu tinggi atau gak realistis ya.
Yang harus lo ketahui adalah penting buat memahami bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Dalam mencari pasangan, fokuslah pada nilai-nilai inti yang benar-benar penting aja. Kayak kesetiaan, komunikasi yang baik, dan rasa saling menghormati. Kesempurnaan kayak dia harus cakep, putih, tinggi, bersih, shining, brightening, lightening, itu nanti dulu. Oke, mengelola harapan itu artinya membedakan antara apa yang lu butuhkan dan apa yang hanya lu inginkan. Kadang kita itu terlalu terpaku pada hal-hal yang superficial gitu, kayak penampilan fisik atau status sosial, sampai-sampai kita ngelupain esensi dari sebuah hubungan. Kalau lu menemukan seseorang yang tulus mencintai lu dan memiliki visi hidup yang selaras, jangan biarkan detail kecil yang sebenarnya gak terlalu penting tadi buat menghalangi untuk melangkah lebih jauh, bro. Tapi ini nggak berarti menurunkan standar sepenuhnya ya. Harapan yang realistis adalah tentang keseimbangan, menjaga keinginan yang sehat tanpa mengabaikan apa yang benar-benar penting bagi kebahagiaan lu juga. Jadi dengan sikap kayak gini nih, lu akan lebih mudah menemukan seseorang yang benar-benar cocok sama lu. Sikap terbuka dalam komunikasi adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Kalau misalkan lu nih pengen ketemu sama jodoh di tahun ini, lu mulailah belajar untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan lu dengan jujur ya. Banyak memang hubungan gagal bukan karena kurang cinta, tetapi karena komunikasi yang emang gak efektif. Keterbukaan bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga mendengarkan. Ini sering banget gue kasih tahu. Jadilah pendengar yang baik untuk orang-orang di sekitar lu. Dengan begitu, lu gak hanya menarik mereka untuk lebih dekat, tetapi juga menunjukkan bahwa lu adalah seseorang yang peduli dan penuh dengan keempatian. Kualitas ini sangat dicari dalam hubungan jangka panjang tentunya. Komunikasi yang baik juga melibatkan keberanian untuk menetapkan batasan. Jangan ragu untuk mengungkapkan apa yang lu harapkan dari sebuah hubungan dan bagaimana lu ingin diperlakukan. Hubungan yang sehat itu dimulai dari dua orang yang mampu saling mendengarkan dan menghormati. Percaya deh sama gua. Kadang-kadang nih ya, jodoh itu gak datang dari tempat yang kita harapkan. Ya, lu pasti setuju lah ya. Membuka diri untuk pengalaman baru bisa menjadi cara yang menyenangkan dan gak terduga untuk bertemu seseorang yang istimewa tentunya. Cobalah mengikuti kelas atau kegiatan yang selama ini hanya ada dalam daftar impian lu. Siapa tahu nih, jodoh lu sedang menunggu di sana gitu. Pengalaman baru itu juga ngebantu lu buat memperluas wawasan dan jaringan sosial. Orang-orang yang aktif dalam mencoba hal baru itu cenderung lebih menarik karena mereka memiliki cerita dan perspektif unik untuk dibagikan. Jadi ini penting banget. Karena dengan hal ini, lu gak hanya meningkatkan peluang bertemu pasangan, tetapi juga menikmati proses perjalanan itu sendiri. Beranikan diri untuk keluar dari zona nyaman lu ya. Ingat, jodoh bisa datang kapan aja dan dari mana aja. Tapi peluang itu hanya akan muncul jika lu bersedia mengambil langkah pertama. Sikap optimis adalah magnet yang kuat untuk menarik energi positif, termasuk dalam hal mencari jodoh, bro. Gak ada yang lebih menarik daripada seseorang yang memiliki semangat hidup tinggi dan mampu melihat sisi baik dalam setiap situasi. Ini keren banget. Optimisme ini bukan berarti mengabaikan kenyataan ya, melainkan memilih untuk fokus pada hal-hal baik yang bisa terjadi. Ketika misalkan lu menjalani hidup dengan hati yang ringan dan pikiran yang positif, orang-orang di sekitar lu akan merasa nyaman dan terinspirasi oleh kehadiran lo. Lu juga harus percaya bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ketika lu berusaha dan tetap berpikiran positif, alam semesta nih akan bekerja sama untuk mewujudkan keinginan lo. Optimisme adalah kunci untuk menarik cinta yang sejati. Itu harus diingat. Yang gak kalah penting, salah satu sikap paling mulia yang membuka jalan untuk bertemu jodoh adalah menjadi seseorang yang berkontribusi dalam kehidupan orang lain. Di saat lu memang fokus memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitar lu gak hanya membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik ya, tetapi juga menciptakan hubungan yang bermakna. Berbuat baik tanpa pamrih menunjukkan bahwa lu adalah seseorang yang peduli dan tulus. Sikap kayak gini sangat memikat, bro, terutama bagi mereka
yang mencari pasangan dengan nilai-nilai yang sama. Selain itu, dengan berkontribusi, lu juga belajar menghargai apa yang lu miliki dan lebih bersyukur dalam hidup. Jangan lupa bahwa cinta sejati sering ditemukan dalam tindakan kecil sehari-hari seperti yang udah sering gue bilang. Entah itu membantu teman yang membutuhkan, menjadi sukarelawan, atau sekedar memberi senyuman kepada orang asing. Jadi setiap tindakan baik itu memiliki kekuatan untuk menarik cinta yang sejati ke dalam hidup lu. Percaya deh, kalau lu ngelakuin itu, lu akan menarik aura positif yang lebih banyak dan akan menemukan cinta sejatinya sendiri. Paham ya? 2025 bisa menjadi tahun yang penuh cinta dan kebahagiaan. Amin. Kalau lu bersedia merangkul sikap-sikap yang gue sebutin tadi. Ingatlah bahwa perjalanan menuju cinta sejati dimulai dari diri lu sendiri. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, jodoh itu akan menghampiri sesiapa yang sudah menemukan jati dirinya. Maka temukan jati dirimu, sesungguhnya cinta sejati telah menunggumu. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.